Bagaimana kabarnya? Apakah kopimu sudah disiapkan? Apakah camilan sudah di depan? Dan apakah sebatmu udah ready? Kalau sudah, kita mulai. Halo guys, kembali lagi dengan Bang Sot. Video kali ini menceritakan tentang anime Donghua Space Rift Time Season 1. Alur cerita anime ini bercerita tentang seorang anak laki-laki, Yifan, yang ingin menjadi pahlawan overpower. Karakter utama kita kali ini menceritakan seorang anak mangaka yang ingin sukses. Akan tetapi dia malah menjadi salah satu karakter yang overpower, meskipun dia sangat menjengkelkan dan usil. Sebelum masuk ke alur ceritanya, intro dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, supaya channel ini bisa berkembang terus. Kita mulai dan selamat menonton alur ceritanya. Seorang laki-laki yang menjadi penulis manga Donghua. Lin Yifan, dia muat manga Donghua yang menceritakan tentang 3 dunia. Dan seorang pendekar pedang yang mampu membunuh siluman di dunia Rift. Di saat yang bersamaan, terjadi sebuah ledakan energi yang sangat besar di area penggalian situs kuno di Universitas Mingsan. Ledakan tersebut memunculkan 3 cahaya yang menyebar ke seluruh penjuru kota. Ketika cahaya itu terbang, dia tertarik dengan aura roh seseorang yang sangat kuat. Ternyata itu adalah Lin Yifan yang sedang menulis Donghua. Tiba-tiba, terdapat retakan energi yang membuka gerbang ke dunia lain. Dan Yifan masuk ke dalam dimensi tersebut, serta berubah menjadi seorang pendekar pedang. Di saat yang bersamaan, dia melihat monster kambing dan berlari menghindari kejaran monster bintang 3 tersebut. Saat berlari, di depannya muncul sebuah cahaya yang berubah menjadi pedang. Meskipun begitu, dia tetap berlari dan naik ke atas pohon. Karena monster tersebut geram, dia memukul pohon dan pendekar pedang pun jatuh di atas kepala monster kambing tersebut, beserta pedangnya yang menancap di kepala monster kambing. Hingga kalah. Pendekar yang sebelumnya jengkel karena monster buruannya diambil oleh pendekar pedang. Setelah Yifan kembali ke dunia manusia, Yifan tertidur di halte bus dan dibangunkan oleh ibu-ibu pembersih jalan. Secara bersamaan, Yifan dijumpai oleh Jili-Jili, roh penjaga 3 dimensi, yang pada saat itu merupakan cahaya dari ledakan di penggalian kuno, serta yang memberikan pedang di dalam Rift. Yifan merupakan salah satu anak pilihan langit. Dia mempunyai kemampuan untuk melihat binatang roh. Kan tetapi manusia biasa tidak bisa melihat binatang tersebut. Saat Yifan selesai bekerja mengantar pesanan orang, Yifan melihat binatang yang akan ditabrak oleh mobil. Segera dia menolong, akan tetapi orang sekitar tidak bisa melihat binatang tersebut dan menganggap Yifan adalah orang gila. Yifan akhirnya berada di pengadilan langit, guna mempertanggungjawabkan tindakannya karena telah banyak melanggar aturan yang berlaku. Tetapi Yifan tidak tahu kalau ada aplikasi untuk memudahkan komunikasinya dengan orang yang sama seperti Yifan. Yifan membela diri. Pengadilan langit juga karena kurang bukti. Akhirnya memutuskan untuk memberikan denda dan sanksi ke Yifan karena telah membuat kegaduhan di dunia manusia. Saat hakim pengadilan langit membuka berkas pendaftaran Yifan, mereka terkejut karena hewan yang bersama Yifan adalah salah satu makhluk magis penjaga segel. Sontak mereka tertawa. Ketika Yifan keluar dari pengadilan langit, tiba-tiba warga sekitar mengaguminya karena telah membunuh monster kepala kambing. Singkat cerita, Yifan diprovokasi oleh orang lain, bahwa Yifan tidak ada apa-apanya, karena dia hanya membunuh monster bintang 3, sedangkan orang tersebut telah lulus ujian batu giok dan membunuh monster bintang 4. Dasar Yifan yang tidak mau kalah, dan semakin tertantang, dia berlari dan mencoba masuk ke batu giok tersebut, tetapi Yifan tidak bisa. Semua orang kaget ketika Yifan mampu membuat retakan pada giok tersebut. Tiba-tiba dari jauh, datanglah Boyfan yang menawari Yifan untuk menjadi penjaga 3 dunia karena Yifan mampu membuat retakan pada batu giok.
Yivan pun menerima tugas pertamanya. Dan dia diberi tugas untuk mencari patahan pedang yang hilang. Tiba-tiba muncullah sinar hijau yang diakibatkan oleh menyatunya pedang yang sedang dicari oleh Yivan. Seketika terbuka gerbang dunia lain, muncul monster kepiting yang melawan Yivan. Vansok pemberani berusaha melawan monster kepiting tersebut. Akan tetapi, pedang Yivan patah dan Yivan kena pukulan telak. Malah pedangnya patah. Yivan sudah tidak kuat lagi melawan dan datanglah peri tulang untuk membantu. Monster kepiting dapat mudah dikalah oleh peri tulang dengan mudah. Sekembalinya Yivan dari pertempuran, dia merengek nagis. Karena dia tidak mau terbunuh sia-sia. Akan tetapi jili-jili gemes dengan sikap Yivan. Yang sebelumnya sok kuat dan ingin menjadi pahlawan 3 dunia. Sekarang malah dia merengek tidak mau menjadi pahlawan penjaga 3 dunia. Yivan juga menyesal telah mematahkan pedangnya secara mengejutkan sinar hijau keluar dan membuat pedang Yivan kembali menyatu. Keesokan harinya, Lu Hang yang penasaran dengan Yivan, dia membeli sebuah kos-kosan dekat Yivan. Saat Lu Hang sampai di depan, secara mengejutkan, dia ketumpahan pasir yang ada pupnya jili-jili. Yivan yang tidak enak, datang mengunjungi Lu Hang untuk minta maaf sekalian memberikan hadiah pot yang berisi pup. Setelah menyerahkan pot bunga tersebut, dengan lancangnya Yivan melihat-lihat dan menyentuh barang Lu Hang, yang dimana Lu Hang merasa sangat risih. Saat Yivan mau mengambil roh monster Lu Hang memberikan roh monster kepala kambing yang telah dibunuh tanpa sengaja oleh Yivan. Yivan ingin menjualnya ke Senbu Selatan dan hasilnya dibagi 2 dengan Lu Hang. Saat ini, mereka berada di Senbu Selatan. Mereka menjualnya ke seorang pengepul. Roh monster bintang 3 tersebut dihargai 350 keping emas. Akan tetapi, Yivan dengan lugunya malah menawar harganya 200 keping emas. Han yang tahu kalau Yivan dibohongi, akhirnya menegur pedagang tersebut karena beberapa hari yang lalu ada orang yang menjual roh monster bintang 2 seharga 600 keping emas. Akhirnya, roh monster Yivan dihargai 1000 keping emas. Lu Hang tidak mau menerima uang itu, karena tidak ikut membantu membunuh monster kepala kambing kemarin. Yivan akhirnya mentraktir makan Lu Hang sebagai gantinya. Saat kembali dari Senbu Selatan, tiba-tiba rik terbuka dan muncul monster roh bintang 4. Lu Hang dan Yivan beraksi untuk memburu monster tersebut. Terlalu kuatnya aura monster sampai-sampai menciptakan pusaran angin topan. Jili-jili yang hampir terbawa angin ditolong oleh Yivan. Tetapi, Yivan yang usil menggunakan jili-jili untuk menghentikan angin topan tersebut. Jili-jili dilempar ke monster tersebut. Alhasil, angin topan berhenti seketika dan jili-jili pingsan. Saat pertarungan, Lu Hang mempunyai strategi untuk membunuh monster tersebut. Yivan yang polos, malah heran kalau ada strategi untuk mengalahkan monster itu. Yivan yang seorang pemula tidak tahu jurus dasar pedangnya, yang dia tahu hanya perbedaan kekuatan yakni Yivan lebih kuat. Monster tersebut masuk ke dalam tanah. Yivan yang songong bilang bahwa Lu Hang tidak terlalu kuat. Dan Yivan ingin Lu Hang sebagai tangan kanannya dan ingin melindungi Lu Hang serta membentuk sebuah tim. Setelah dihina oleh Yivan, Lu Hang sangat emosi dan menunjukkan kemampuan aslinya. Seketika, monster tersebut lenyap dan Yivan langsung terpukau oleh kemampuan Lu Hang. Dan seorang mangaka terinspirasi membuat cerita tentang dirinya dan Lu Hang yang membuat Lu Hang jengkel. Karena di manganya Yivan dibuat seolah-olah Lu Hang menyanjung Yivan. Siangnya, Yivan mengantar orderan yang ternyata Yivan bertemu dengan Kinmo, seorang artis dan sebagai peri tulang. Yivan mendengar teriakan Kinmo. Yivan langsung menendang preman tersebut berlaga sok keren. Kan tetapi,
Kejadian tersebut merupakan syuting film dan akhirnya Yifan didenda 44.000 yuan karena telah merusak syuting mereka. Di tengah berdebatan, gerbang Rift tiba-tiba terbuka dan Yifan pun bersemangat untuk membunuh monster tersebut. Keluarlah monster bintang 5. Yifan yang ingin melawan malah kelihatan tidak mempunyai tenaga. Yifan dihajar babak belur oleh monster tersebut. Dari kejauhan, Kinmo yang tahu ada monster langsung menyerang. Dengan epiknya, Kinmo menyerang monster bintang 5 tanpa memberi celah sedikit pun. Tiba-tiba pedang Yifan keluar sinar hijau dan ingin menyerang Kinmo. Sedangkan Kinmo yang sedari tadi fokus bertarung melawan monster terganggu dengan pedang Yifan yang menyerang terus. Akhirnya Yifan diikat oleh Kinmo dengan jurusnya. Setelah itu, Kinmo menggunakan jurus pamungkas hingga menimbulkan ledakan. Akan tetapi, monster tersebut menghilang secara misterius disertai Rift yang juga menghilang. Sesaat kemudian, Yifan mengetahui bahwa yang menjadi peri tulang adalah Kinmo, langsung ingin mendekatinya. Yifan tidak henti mendekati Kinmo untuk menjadi tangan kanannya. Sampai-sampai di mana Yifan mengejar Kinmo menggunakan skuter dan menabrak Kinmo hingga motornya hancur. Singkat cerita, Yifan berada di depan rumah sakit dan dia ditelepon bapak kos karena sudah telat membayar. Barang-barang yang ada di kos-kosan Yifan akan dijual bapak kos. Secara mengejutkan, Rift kembali muncul. Akan tetapi, Yifan kebingungan antara menyelamatkan barang yang ada di kos atau membunuh monster yang akan keluar. Bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Kalau kalian ingin Bang Sot melanjutkan cerita animenya, silahkan subscribe, like, komen untuk mendapatkan notifikasi kelanjutannya. Terima kasih.